Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Angkat-angkat kayak abis gitu. Studio lo endul banget, Cong. Dan kita ada di segmen TikTok, yaitu Keluarga Itik Talking. Oh iya. Bersama Ada Ricky Cuaca. Hai. Si viral. Aku seneng deh masuk ke Keluarga Itik ini gitu loh. Kamu mau masuk dalam kartu keluarga Itik? Aku mungkin kalau misalnya kamu Keluarga Itiknya, aku nggak apa-apa, aku jadi empangnya. Ayo, wah. Biar Keluarga Itik bisa berenang-berenang cantik dan empang dengan tenang. Iya bener. Hai Tia, apa kabar? Kebalik. Ini kan gue. Oh iya, makanya Jadi tadi gue kan nanya gue. Ya, apa kabar Ricky Cuaca? Baik, puji Tuhan, selalu sehat walaupun di keadaan sekarang seperti ini. Yang penting intinya kita sehat dulu, sehat. Ya, sehat itu nggak cuma jasmani tapi mental juga Betul, harus sehat. betul. Gue tuh udah lama banget ya kenal sama Ricky Cuaca ya, dari zaman dulu. Pertama kali Ricky Cuaca mencoba untuk terjun ke dunia entertainment. Bener banget, senior gue loh, Say, ya gila. kan. Jadi, Zaman dulu ya, Nek, B-Channel ya, Nek. Iya, B-Channel. Sekarang udah nggak ada ya B-Channel Udah ya. nggak ada. Itu sampai program bungkus, sampai TV-TV-nya bungkus. Ya, itu tuh ada salah satu stasiun TV waktu itu, kita nggak usah sebut namanya ya, Iya, kalau iya. udah lu sebut ya. Iya. Itu jadi dia kayak bagus banget, dia tuh kayak ngambil orang-orang gitu yang Anak-anak bertalenta, baru, iya. bertalenta, terus dikumpulin di satu, dibikinin sebuah acara. Sampai itu acaranya lo dikasih mes segala ya, tinggal di situ kan? Iya, karena jauh banget waktu itu stasiun TV-nya tuh jauh banget di Cikarang tuh. Itunya. Iya. Jadi akhirnya kita sama pemain-pemain lain itu macam-macam, Bu. Ada teman lu juga, ada Dwi Andika, ada Malvino, Betul. ada gue, dan ada yang lain-lain gitu. Nah, kita di mes diumplek-umplekin karena kita bakalan syuting itu tuh tiap hari kan. Jadi itu di mes di Cikarang tuh, gila. Zaman dulu tuh perjuangan banget sih. Tapi lo tahu kan, segala sesuatu tuh butuh perjuangan. Dan Betul. lo waktu itu honor lo berapa, Bo? Satu episode? Anjir, gue lupa lagi. Berapa ya? Gila, lo harusnya inget sih, karena itu 1,5 awal. juta deh kayak. Kok gede sih? Emang segede ya? Ih, gede, lumayan loh itu. Oh, lu pernah 750 emangnya? Gua pernah 500.000 malah. Tapi memang benar waktu di B-Channel itu nggak masalah gini. Di B-Channel itu tuh gua jatuhnya kan udah main case gitu kan. Jadi pasti ada beda, ya 1,5 juta menurut gua tuh udah murah. Tapi dulu-dulu gua pernah, dulu kalau misalnya dibalikin lagi nih zaman dulu sebelum B-Channel, Iya. itu gua pernah tuh digajinya itu honorar per episode 300.000, pernah. Pernah. Main apa Sitkom di stasiun TV. Oh, Gitu. jadi memang lo udah sitkom. Dan waktu itu ya artis-artis tuh pada jago nyanyi semua. Benar. Termasuk lo tuh jago nyanyi banget. Karena balik lagi gue sebenarnya basicnya nyanyi, Bo. Bagus suara lo ya. Gue basicnya nyanyi di Padang dulu nih, di Sumatera Barat, menjauh di sana ya, di kota Padang. Itu tuh dulu gue dari kecil, itu tuh gue udah diikutin lomba-lomba nyanyi mulu nih sama mak gue, sampai gue gede. Sampai gue dimasuk ke Jakarta, gue tuh pengennya tuh gue jadi penyanyi. Tapi memang balik lagi Tuhan mungkin ngasih jalan lain, gue mungkin taunya ada talenta yang lain, ya akhirnya gue lebih dikenal awalnya itu jadi pesinetron. Iya, gitu. ya pokoknya kan kita manusia hanya bisa berusaha. Betul. Balik lagi Tuhan yang menentukan. Intinya kan menghibur. Gue pengen dengerin lu nyanyi dikit deh, karena orang-orang biar tahu emang suara lu tuh bagus gitu. Lagu Lu apa nih? berprestasi. Lagu Padang. Lu kayak radio deh lama-lama di sini. Ini apa sih biarin sebenarnya? Ini deh. programnya apa sih? Ih, ini kan TikTok, keluarga Itik talking. Suka-suka Suka-suka gue mau gue. talking apa aja. Oke. Bila habis sudah cinta ini tak lagi berpijak pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Lo harusnya bikin konser. Makanya, Say, Iya. gue pengen bikin konser, tapi yang nonton pada tawuran semua, jadi gue Jangan.
Gue mau dong, lo cerita dikit perjuangan lo dari dulu sampai akhirnya lo ada di titik sekarang. Bukan hanya sekedar pemain sinetron, ya kan? Tapi juga presenter, terus juga pengusaha juga. Yes. Sebenarnya tuh dari awal itu tuh balik lagi ya, kita tuh dulu zaman kita dulu ya, zaman gua sama Tia itu tuh kita tuh memang nggak ada kesempatan yang lain, nggak ada cara yang lain untuk menjadi seorang public figure, untuk menjadi seorang yang hidup di dunia entertainment, ya mau nggak mau harus dari TV. Betul. Bener nggak? Betul. Dan nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya YouTube, nggak ada tuh nggak ada zaman dulu era tuh. digital. Belum era digital. Dan memang mau nggak mau kita harus berjuang lebih keras lagi gitu loh. Kita casting sana sini. Gue dulu pernah loh zaman dulu ya, gue satu hari itu ya gue bisa 3 sampai 4 kali tempat casting. Itu gue tiap hari. Ya Neng ya. Sedih. Semuanya begitu, callingan casting, mau karakter mau kagak, yang penting datang aja dulu dah gitu. Mau keterima mau enggak. Iya. Kalau casting tiap hari sehari 3, minimal sebulan ada yang nyangkut satu. Benar, ada yang nyangkut satu. Nah, soalnya masalahnya gini, Til. Begitu ada orang nih ya yang apa tuh, Til? Centil. Oh, centil. Oke, baik. Takutnya orang-orang kan takutnya mikir yang aneh-aneh Til tuh gitu. centil maksudnya. Baik, karena gue tahu Tia gimana orangnya. Centil ya? Centil gitu. Jadi gini Til, waktu misal zaman dulu nih, untuk jadi artis tuh ada 2 kan? Ada 2 kriteria. Ada satu yang kalau misalnya lu jalan-jalan ke mall, ada orang TV lihat, ganteng lu, lu cantik, agensi, mau jadi artis nggak gitu. Nah itu kriteria nomor 1 nih. Yes. Masalahnya gue bukan kriteria nomor 1, gue kriteria nomor 2 yang babak belur. Tapi berkah, babak belur ya, kayak panas terik, hujan badai, yang penting ya udah yang penting gue pokoknya gue yakin Jakarta, Indonesia bakal nengok gue gitu. Nah, kita liatin dulu foto Ricky Cuaca zaman dulu ya. Eta teh. Tapi ternyata memang karakter-karakter seperti lo ini di setiap sinetron, di setiap FTV dan sebagainya itu diperlukan. Yes, betul. Iya kan? Karakter penyeger kayak lo kemarin ya. Benar. Penyeger gitu, buat diledek-ledekin. Buat dibully-bully. Buat digemes-gemesin, ya kan? Jadi nerd-nerd gitu. Betul. Jadi memang gue yakin sih mau lu bentukannya kayak gimana, pasti lu ada masanya. Pasti ada pasarnya untuk menghibur gitu. Iya. Nah kalau gitu nih, lo kan sekarang udah ada di tahap yang seorang selebriti terkenal, artis ya kan? Sampai waktu itu ada apa namanya, ganteng-ganteng serigala kan? Betul, itu debut gue ya. Nah, maksudnya itu lo udah kurus belum di situ? Gendut cuy, Oh, gila. gede, Itu tuh dulu tuh gue zaman dulu kan sama Prilly, sama Aliando tuh, sama Ricky Harun. Itu Prilly aja ngatain gue Jin Tomang kan. Itu julukan gue ya. Itu bercanda-bercanda. Bercanda maksudnya julukannya gue di sinetron itu tuh gue Jin Tomang gitu. Walaupun gue nggak tahu ternyata di Tomang ada jinnya gitu. Oh iya. Jadi di situ lo masih badannya besar, berarti masih dapat perannya yang memang dengan lucu-lucuan lah gitu. Karena memang basicnya kan memang nggak bisa serius juga gue kan. Jadi memang nggak mau ya jadi pelawak, emang basicnya jadi pelawak gitu. Akhirnya lo menentukan untuk lo kayaknya gue mesti kurus deh. Itu apa yang lo lakukan? Dan kenapa? Lo kayak pemain ini deh, pencak silat deh. Bagus. Ini baju gue nih manja nih, jumpsuit nih. Jumpsuit, sekalian. Kalau pipis gimana? Nggak ada. Nggak gini, kalau misalkan ada ruangannya sih oke. Tapi kalau nggak ada ruangannya gitu kan, yang cuma pipis gitu doang, tiba-tiba dia buka baju gitu kan. Lo ngapain sih mikirin pipis gue, biarin aja, kenapa sih? Gue kalau orang juga pada nggak tahu, gue kan kalau pipis. Oke. Lanjut tadi ceritanya gimana? Akhirnya sampai lo mutusin kayak gue harus turunin berat badan. Sebenarnya padahal kan lo bisa kehilangan pekerjaan banyak. Ini gue kasih tahu aja ya, maksudnya gini, dari dulu gue tuh nggak ada sejarah gue kurus. Gue nggak ada sejarah kurus. Dari kecil udah gemuk? Dari kecil gue udah berbadan besar, overweight gitu loh. Nah, sempat gue di umur 20-an tuh gue sempat pengen menurunkan berat badan. Cuma tuh selalu ada tuh bisikan kiri kanan yang mengatakan kayak, lu jangan, ya kayak lu bilang tadi, lu jangan deh kurus, rezeki lu digendut gitu loh. Lu jangan kurus, rezeki lu tuh nanti hilang dan segala macam gitu. Akhirnya gue tuh kayak mendengarkan omongan kayak kiri kanan, sampai akhirnya tuh gue kayak menunda untuk menurunkan berat badan gitu loh. Sampailah akhirnya gue jadi kolesterol, mah lah, darah tinggi lah. Karena kan balik lagi darah tinggi, Bo. Gara-gara overweight kan pasti banyak banget lah penyakit-penyakit yang kayak gitu kan. Nah akhirnya gue merubah itu semua. Karena balik lagi ini, gue pede-pede aja, Bo. Tapi yakinlah, percayalah, orang-orang yang beratnya kayak gue dulu, yang bentukannya bulat, yang bentukannya gede kayak dulu, percayalah, percaya dirinya, sepede-pedenya lo, gue yakin kok di kamar ketika lo sendiri, lo ngumpet di mana, lo pasti nangis. Gue yakin. Karena lo gitu juga? Gue gitu, Bo. Orang pada bilang Ricky Cuaca tuh kan pede, Ricky Cuaca tuh kan nggak peduli sama omongan orang. Tapi tuh sebenarnya dari hati kecil gue tuh sebenarnya menangis, jujur. Pengen juga lah kelihatan cakep, badannya ideal dan sebagainya. Pengen juga, gitu. Karena balik lagi, Bo, sekarang apalagi di dunia Instagram sekarang kita tuh direct untuk dihina ya, Say.
Jadi tuh kayak misalnya contoh nih, ada orang misalnya nih, ada yang gue udah cakep banget nih, wih, gua badan gue gendut nih kan, tapi gue pakai baju, wih, baju rancangan desainer coy. Iya. Duduk di pinggir kolam renang nih, gue udah cakep banget nih. Tiba-tiba ada yang komen kayak gini, bentukannya kayak kulkas 2 pintu. Pas gua buka orang yang ngomong, set, gua buka siapa nih yang komen, set, bentukannya kayak kutu air, gitu. Jadi kayak suka gitu loh, maksudnya. Karena terlalu mudah ya, terlalu mudah ya. Sama satu lagi nih jujur, ini ada lagi kayak ada sebuah trigger gua lah yang kayak mengatakan kayak gua tuh pernah di satu momen tuh kayak gue masih gendut nih, aduh gue maksudnya masih gendut, jelek, kepala sama badan langsung nyambung, gak ada leher, pokoknya gitu-gitu loh. Ini Ricky ya, bukan berarti semua orang dia ini mengungkapkan ini, perasaan diri dia sendiri. Ini pengalaman gue ya. dan gue pengen ngasih tahu ke keluarga Itik, talking. Itik ya, hampir kepleset ngomongnya. Nah, jadi gue pernah ngobrol, gue pernah nih di lingkungan, ada satu lingkungan lah yang orang-orang nggak kenal gue. Satu acara gitu ya? Satu acara lingkungan, orang-orang nggak kenal gue, itu cowoknya pada ganteng-ganteng, ceweknya pada cantik-cantik gitu-gitu. Dan gue ngerasa kayak semacam kayak gue tuh buruk rupa sendiri coy. Gila, orang-orang pada ganteng, orang-orang pada nggak tahu gue kan, nggak kenal gue tuh. Di luar negeri nih ceritanya. Mainannya luar negeri. Cerita luar negeri nih ceritanya, gue langsung kayak gila sih orang-orang. Kalau di Indonesia kan walaupun ganteng-ganteng lo tetap dihargai karena lo seorang Ricky Cuaca. Betul, gitu kan? kalau misalnya di Indonesia orang pasti tahu Ricky. Ya orang gue masih kayak ada temannya lah, kayak masih ada. Ini benar-benar gue nggak diajakin ngobrol. Dulu datang sendiri. Gue datang sendiri dan gue kayak diliatinnya tuh dari atas gue kayak ibarat kata ini orang apa toren gitu. Jadi kayak ibarat kata akhirnya gue kayak dari situ sih sebenarnya trigger gue dari awal first time gue ingin melakukan penurunan berat badan tuh dari situ sih. Dan ini gue baru ngomong di sini loh. Gila, hanya di keluarga Itik. Biasa gue selalu ngomongnya gue cuma dibully gitu doang. Jadi akhirnya ada satu momen itu yang bikin gue sakit hati banget gitu. Nah berarti sebenarnya lo pengen terlihat lebih nggak bisa proporsional, cakep lah. Ya, gue gitu. nggak bisa, gue nggak akan mau membantah. Iya, gue pengen cakep. Gue pengen cakep, at least enak dilihat. Mungkin gue gak akan bisa secakep di Jeffrey Nicole, gue tidak akan bisa secakep Mike Lewis. No, gue tahu diri lah, say. Enggak, tapi lo udah cakep. Tapi at least bisa enak dilihat daripada dulu ya nggak sih? Tepuk tangan. Gitu. Perjuangannya apa aja sih sampai lo akhirnya bisa mendapatkan berat badan kayak gini? Pasti kan macam-macam ya, maksudnya up and down dulu, gagal dulu dan sebagainya sampai lo bisa berhasil kayak gini. Perjuangan gue untuk kurus sama susahnya untuk perjuangan kita untuk jadi artis. Berat, say. Emang namanya perjuangan itu butuh usaha ya? Berat banget, berdarah-darah banget, parah. Dan gue itu bener-bener tidak ada yang support, kiri kanan tidak ada yang support. Karena semua pengen lo gendut. Semua pengen gue gendut, betul. Nggak hanya sekedar keluarga gue yang tidak pengen gue kurus. Orang-orang kayak, mungkin kayak semacam netizen atau mungkin fans-fans gue yang kayak nggak nerima kalau gue kurus. Mereka udah suka gue dengan bentukan gue kayak gitu. Jadi tuh bener-bener di sekeliling gue tuh tidak ada yang support gue untuk menurunkan berat badan. Itu berat banget loh, Til. Iya, berat banget. Berat banget, karena kita tuh namanya manusia harus support dong, kayak support lu disupport sama suami lo gitu, atau disupport sama keluarga lo itu boleh. Ini gue sama sekali nggak ada, jadi tuh gue kayak berjuang lebih banyak, berjuang lebih berat, 2 kali 3 kali lebih berat, karena tuh gue harus melakukan itu sendiri gitu loh. Gue tiap hari olahraga jam 12 siang, gue pergi tuh ya, rumah gue tahu kan lu jauh banget kan, gue pergi tuh ke Senopati buat adalah ikutan kelas lah, tiap hari jam 12 siang itu nggak boleh diganggu jadwal gue. Even gue ada syuting pun gue harus bilang gue harus jam 2 baru bisa syuting. Jadi gue bener-bener udah sepengorbanan itu tanpa ada yang tahu, gue nggak ngomong ke siapa-siapa dan akhirnya gue pelan-pelan bisa menurunkan berat badan. Memang kesalahan gue adalah ketika gue melakukan olahraga itu, orang-orang jadi banyak mikir, nih Ricky Cuaca narkoba nggak sih? Kok bisa kurus? Karena memang gue nggak, ya gara-gara itu karena nggak ada yang support gue, jadi gue tidak mau, gue tidak share. Tapi kalau ada berita sempet dulu berita-berita yang gue masih turun 10 kilo gitu, orang-orang pada bilang gue ngobat lah, narkoba lah segala macam. Akhirnya tuh gue semenjak itu gue mulai share tentang bagaimana pengalaman gue menurunkan berat badan dengan gue olahraga, diet dan segala macam. Ya intinya mah kalau komentar mah gampang. Betul. Tapi yang susah itu adalah orang-orang tuh yang benar-benar tahu apa yang lo jalankan. Kita sendiri pun nggak akan mau membiarkan diri kita melakukan satu hal yang buruk gitu kan, pastinya kan. Udah pasti goals lo itu lo pengen terlihat lebih enak, lebih cakep, tapi kan pasti lo juga mikirin kesehatan, nggak mungkin enggak lah. Bener. Ya kan? Bener. Oke, jadi kalau misalkan lo punya pesan nih buat teman-teman di luar sana kan pengen banget ya, pengen jadi artis. Ya kan? Ini pengen jadi artis dulu nih. Pengen jadi artis, ada tips nggak sih dari lo? Tapi sekarang orang udah nggak pengen jadi artis lagi, influencer pengen viral gampang aja gitu loh. Iya kan, jadi pengen viral aja gitu. Tapi balik lagi, kalau gue sih daripada dipilih pengen viral atau hits, gue lebih mending pilih hits. Karena viral itu cuma
bentar doang gitu loh kalau menurut gue. Tapi ini buat kalian nih, kalau menurut gue nih ya yang pengen jadi artis, balik lagi nih, kalian harus tahu dulu nih, lu tuh mau diarahin kemana. Lu pengen terkenal intinya kan, gimana caranya lu bisa terkenalnya itu tuh dengan prestasi, Bo. Jangan hanya sekedar sensasi-sensasi busuk yang ujung-ujungnya bakal menjadi bumerang buat lo. Kan banyak banget nih sekarang nih, ya kan, yang heboh cuma gara-gara sensasi doang, tapi akhirnya ujung-ujungnya dipanggil polisi, ya kan, dipanggil ke pengadilan dan segala macam. Bo, balik lagi, Bo, artis itu profesi, mau dan profesi itu tuh bagaimana cara kita melakukan profesi kita tuh dengan tenang, damai, hidup sejahtera tanpa adanya embel-embel busuk-busuk kiri kanan ada panggilan sana sini. No, gue nggak mau kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Betul. Tapi kan tetap aja ini Indonesia pasti kan ada hukum yang berlaku gitu. Jadi pokoknya intinya kalau mau jadi artis ya mesti usaha lagi dari nol. Oh pasti, itu tapi pasti. Tapi nggak susah sih sebenarnya jadi artis kalau misalkan udah ada basic bakat, nggak mesti cakep-cakep banget kok. Iya buktinya kita, gue nih termasuk. Kalau lu kan dari model lah, Say, anak gatsam ya, Say. Yang kalau foto harus ya 3 jari gitu ya. Atau mungkin punya kelebihan bisa acting. Sama balik lagi nih, yang penting talenta, konsistennya lu, sama balik lagi hoki tetap harus ada. Yeah. Lu kalau misalnya lu nggak hoki pun juga mau segimana pun juga gak akan bisa. Iya, gitu. tapi sekarang juga kan zamannya udah mulai arahnya ke digital marketing. Sekarang mah enak, Cong, nggak kayak kita dulu. Iya. Sekarang mah enak, lu mau jadi terkenal juga gampang banget. Lu main TikTok kayak, lu main apa kayak, lu main... Dimanfaatkan dengan baik. Bener. Dengan cara yang baik, tetap itu harus Ibu, gitu. Ya kan gue wise banget ya. Tetap bagus. Ricky Cuaca. Kalau Anda ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman di luar sana, para subscriber keluarga Itik yang baik hati. Para subscriber keluarga Itik yang baik hati, pokoknya aku Ricky Cuaca, aku pertama-tama terima kasih juga nih untuk dia kasih kesempatan buat aku untuk masuk ke YouTube channelnya dia. Kayak wording ya, dia panjang. Yang kedua adalah yang pasti apapun keinginan kalian, lu mau jadi siapapun, lu mau bentukannya kayak gimana pun, intinya satu adalah fokus, konsisten, dan jangan merugikan orang lain dan jangan berbuat jahat sama orang. Kalau lu bisa melakukan itu, percaya alam semesta sampai Tuhan pun akan mendukung lu untuk mencapai target dan keinginan lu yang pengen lu raih saat itu. Amin. Pokoknya doa yang terbaik, doa yang baik-baik buat kita semua. Amin. Bye. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.